Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 18C Manajemen akan presentasikan alat analisis penelitian yang berjudul Model Regresi Dua Variabel yang membahas tentang masalah dan estimasi. Adapun kelompok kami yang pertama, Farah Kurniawati, NPM 0134, Fitra Ramadan, NPM 0148, saya sendiri Dwi Asmoro, NPM 0155, ada Ika Aprianti, 0170, ada Humam, 0171, Fatoni Cahya, 0182, Ayu Lindawati, 0183, dan Rizky Anafitya, 0193. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ayu Lindawati. Model regresi dengan dua variabel umumnya ditentukan dengan berdasarkan sumber data yang digunakan. Meskipun tetap dituliskan dalam persamaan fungsi regresi yang menggunakan data populasi atau VRP umumnya menuliskan simbol konstanta dan koefisien regresi dalam huruf besar sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX plus E. Fungsi regresi yang menggunakan data sampel VRS umumnya menuliskan simbol konstanta dan koefisien regresi dengan huruf kecil, seperti contoh rumus di bawahnya, di mana A besar atau A kecil merupakan konstanta atau interpage, B besar atau B kecil merupakan koefisien regresi yang juga menggambarkan tingkat elastisitas variabel independen, Y besar merupakan variabel dependen, sedangkan X besar merupakan variabel independen. 1. Metode kuadrat terkecil biasa atau ordinary least. Untuk memahami metode ini, pertama kita akan memperkenalkan prinsip-prinsip kuadrat terkecil. Contohnya rumus VRP dua variabel, yaitu bisa kalian lihat pada gambar di bawahnya. Sedangkan pada diagram kriteria kuadrat terkecil yang menunjukkan bahwa UI atau residual secara sederhana antara nilai aktual atau nyata dan nilai estimasi dari Y. Jika kita mengadopsi kriteria-kriteria kuadrat terkecil, ditetapkan sedemikian rupa sehingga sigma U kuadrat sama dengan sigma Y1 dikurangi Y1 pangkat sigma Y1 dikurangi beta 1 dikurangi beta 2 X1 kuadrat menghasilkan kemungkinan nilai terkecil di mana U1 kuadrat adalah residual yang dikuadratkan. Dengan mengkuadratkan U1 kuadrat, metode ini memberikan bobot yang lebih kepada residual. Tentunya kesabaran umumnya sangat terbatas persediaannya. Kita bahas singkat dalam proses uji coba ini. Untungnya, metode kuadrat terkecil memberikan kita singkat tersebut. Prinsip atau metode kuadrat terkecil ini memilih beta 1 dan beta 2 sedemikian rupa sehingga menghasilkan sigma U1 kuadrat yang terkecil. Untuk sebuah himpunan atau sampel tertentu, metode kuadrat terkecil ini memberikan kita estimasi dari beta 1 dan beta 2 secara unik sehingga memberikan kemungkinan nilai terkecil dari sigma U1 kuadrat. Selanjutnya ada garis regresi yang kemudian dihasilkan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, garis tersebut melewati rata sampel Y dan X. Kenyataan ini sangatlah jelas dari persamaan 3.1.7 karena persamaan terakhirnya dapat kita tuliskan sebagai Y sama dengan beta 1 plus beta 2 X. Yang kedua, nilai rata dari Y sama dengan Y1 yang diestimasi sama dengan nilai rata dari Y aktual. Untuk rumusnya sebagai berikut. Dengan menjumlahkan kedua sisi dari persamaan yang akhir terhadap nilai sampel dan membaginya dengan jumlah sampel N yang didapatkan dari fakta bahwa sigma XI min X sama dengan 0. Yang ketiga ada rata dari residual
UI adalah 0. Dari lampiran 3A bagian 3A titik 1, persamaan pertama adalah min 2 sigma YI min B1 min B2 XI sama dengan 0. Akan tetapi oleh karena UI sama dengan YI min beta 1 min beta 2 XI, persamaan di atas menjadi min 2 sigma UI sama dengan 0, sehingga menjadi U sama dengan 0 pangkat 6. Sebagai hasil dari sifat tersebut, regresi sampel YI sama dengan beta 1 plus beta 2 XI plus UI dapat dituliskan dalam bentuk alternatif di mana kedua Y dan Z dinyatakan sebagai deviasi dari nilai ratanya. Untuk melihatnya, jumlahkan persamaan pada kedua sisi sehingga didapatkan rumus seperti ini. Yang keempat ada residual UI tidak berhubungan dengan YI yang telah diprediksi. Pernyataan ini dapat kita buktikan dengan sebagai berikut. Dengan menggunakan bentuk deviasinya, kita dapat menuliskan persamaan seperti rumus yang ada di bawah ini, yang didapatkan dari kondisi bahwa beta 2 sama dengan sigma XI YI atau sigma XI pangkat 2. Yang kelima ada residual UI tidak berkorelasi dengan XI, sehingga sigma UI XI sama dengan 0. Kondisi ini juga didasarkan pada persamaan dalam lampiran 3A bagian 3A titik 1. Selanjutnya ada classical linear regression model asumsi yang mendasari metode kuadrat terkecil. Asumsi pertama, model regresi linear. Model regresi ini linear dalam parameter-parameternya seperti yang ditunjukkan pada persamaan 2.4.2. YI sama dengan beta 1 plus beta 2 X1 plus UI. Asumsi yang kedua adalah nilai X selalu tepat atau nilai X yang independen terhadap faktor kesalahan. Nilai regresi X selalu dianggap tepat dalam pengambilan sampel yang berpeluang regresor selalu tetap atau pengambilan sampel sejalan dengan pengumpulan variabel Y regresor stokastik. Pada contoh berikutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel X dan faktor kesalahan yang independen yaitu COV XI UI sama dengan 0. Asumsi yang ketiga adalah nilai rata 0 dari faktor gangguan UI untuk setiap nilai XI tertentu. Nilai rata atau nilai ekspektasi dari faktor gangguan acak UI bernilai 0. Secara simbolis kita peroleh E UI XI sama dengan 0. Selanjutnya ada asumsi 4, homoskedastisitas atau variasi yang seragam. Persamaan tersebut menjelaskan bahwa populasi Y berkaitan dengan berbagai nilai X yang memiliki varian yang sama. Variasi di sekitar garis regresi secara sederhana adalah sama antar nilai X, di mana nilainya tidak akan naik ataupun turun seiring dengan perubahan X. Sebagai perbandingan, perhatikan gambar 3.5 di mana variasi kondisional dari populasi Y bervariasi untuk setiap nilai X. Situasi ini dikenal sebagai dengan heteroskedastisitas atau bisa disebut sebaran yang tidak sama atau varian. Pada kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan, pengeluaran rata-rata dari konsumsi juga meningkat. Akan tetapi,
Pada gambar 3.6, varian dari pengeluaran konsumsi tetap sama untuk setiap tingkat pendapatan, sedangkan varian meningkat seiring peningkatan pendapatan pada gambar 3.5. Selanjutnya, asumsi kelima, tidak adanya autokorelasi di antara gangguan. Nah, persamaan pada gambar tersebut menetapkan bahwa gangguan UI dan gangguan UJ tidak berkorelasi. Secara teknis, hal ini adalah asumsi dari tidak adanya kolerasi serial atau tidak adanya autokolerasi. Artinya, dari nilai XI yang ada, deviasi kedua nilai Y manapun dari nilai letaknya tidak akan membentuk sebuah pola, seperti yang ditunjukkan pada figur A dan B. Nah, nilai U membentuk kolerasi positif, dan untuk gambar B, nilai-nilai U memiliki kolerasi negatif. Nah, selanjutnya pada gambar C memperlihatkan kondisi di mana tidak dapat pola yang simetris dari nilai U yang mengindikasikan tidak adanya korelasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu asumsi 6. Jumlah observasi N harus lebih besar daripada jumlah parameter yang akan estimasi. Dengan kata lain, jumlah observasi harus lebih besar daripada jumlah variabel-variabel penjelasnya. Asumsi ini tidak semudah yang terlihat, dan observasi tunggal ini tidak ada cara untuk mengestimasi dua variabel yang tidak diketahui, yaitu beta 1 dan beta 2. Kita memerlukan sedikitnya dua pasang observasi untuk mengestimasi kedua variabel yang tidak diketahui tersebut. Selanjutnya yaitu asumsi 7, kriteria dasar pada variabel X. Nilai X dari sampel tertentu tidak harus selalu sama. Secara teknis, variabel X seharusnya merupakan angka yang positif. Lebih jauh lagi, tidak ada pencilan atau outlier dari nilai variabel X, yaitu nilai yang menyatakan hubungan yang terlalu besar pada hasil observasi. Asumsi ini menyatakan terdapat variabilitas pada nilai X yang juga tidak semudah seperti yang terlihat. Apabila semua nilai X identik, maka X1 sama dengan X bar, dan penyebut dari persamaan ini bernilai 0. Jadi memungkinkan untuk mengestimasi beta 2 dan juga mengestimasi beta 1. Hal yang diperlukan adalah tidak adanya pencilan pada nilai X, bertujuan untuk menjaga agar hasil analisis regresi tidak banyak didominasi oleh pencilan lainnya. Bisa dilihat dari contoh di bawah ini. Selanjutnya, karakteristik statis dari OLS didasarkan pada asumsi-asumsi CLRM yang telah didiskusikan dan diabadikan dalam teori Gauss-Markov yang terkenal. Namun demikian, sebelum kita mulai mempelajari teori ini, yang memberikan justifikasi teoritis untuk popularitas OLS, kita pertama kali perlu mempertimbangkan keakuratan dan standar error atau SE dari estimasi kuadrat terkecil. Dalam statistika, keakuratan dan dari sebuah estimator diukur berdasarkan standar errornya, mengacu pada asumsi Gaussian bahwa standar error atau estimasi OLS dapat dicari dengan cara sebagai berikut, di mana var yaitu variance, SE yaitu standar error, dan sigma kuadrat adalah variance yang konstan atau variance yang homoskedastik dari UI. Berdasarkan asumsi 4, semua nilai yang ada dalam persamaan tersebut kecuali nilai sigma kuadrat dapat diestimasi menggunakan data. Sigma kuadrat sendiri diestimasi berdasarkan persamaan berikut. Bisa dilihat dari contoh-contoh di bawah ini ya. Selanjutnya, ingatlah selalu bahwa nilai positif akar dari sigma kuadrat adalah berikut ini, yang dikenal sebagai standar error dari estimasi atau standar error regresi. Di hal tersebut sebetulnya adalah standar deviasi nilai Y dari garis regresi yang diestimasi seringkali digunakan sebagai ringkasan ukuran dari goodness of fit garis regresi diestimasi. Yang selanjutnya yaitu berikut ini adalah fitur-fitur variance, juga standar error dari beta 1 dan beta 2. Yang pertama yaitu variance dari beta 2 berbanding lurus terhadap sigma pangkat 2. Namun berbanding terbalik dengan sigma U1 pangkat min 2. Jadi sesuai nilai sigma pangkat 2 yang ada. Semakin besar variasi nilai X, semakin kecil pula varians dari beta 2. Yang kedua ada varians dari beta 1, yaitu berbanding lurus dengan sigma pangkat 2 dan sigma X1 pangkat 2 akan meningkat. Ketika N terbalik, terhadap sigma X1 pangkat 2 dan besarnya ukuran sampel N.
Yang ketiga ada oleh karena beta 1 dan beta 2 adalah estimator, maka nilainya tidak akan bervariasi dari sampel ke sampel. Namun untuk sampel tertentu, mereka cenderung untuk saling tergantung satu sama lain yang besarnya ketergantungan diukur dari besarnya covariance antar estimator. Selanjutnya, ini ada rumus ditunjukkan dalam lampiran 3A bagian 3A titik 4, di mana koefisien B1, B2 sama dengan X bar variabel B2 sama dengan min X bar dalam kurung sigma pangkat 2 per sigma X1 pangkat 2 tutup kurung. Oleh karena variabel beta 2 selalu bernilai positif seperti halnya varians dari variabel-variabel lainnya, maka sifat alami dari kovarians antara B1 dan B2 bergantung pada tanda X bar, seperti pada halaman 91. Kemudian ada sifat-sifat estimator kuadrat kecil, yaitu teori dari Gauss-Markov. Yang pertama bersifat linear, yang kedua estimator yang tidak bias, atau di mana nilai rata-rata atau nilai ekspektasinya E. Yang ketiga memiliki varians minimum dari semua kelompok estimator-estimator yang linear dan tidak bias. Estimator yang tidak bias dengan varians terkecil dikenal sebagai estimator yang efisien. Ini ada gambar distribusi sampling dari estimator OLS beta 4 dan estimator alternatif dari beta 2. Dapat dilihat di halaman 93 untuk lebih jelasnya. Kemudian ada koefisien determinasi R kuadrat, sebuah ukuran mengenai goodness of fit. Koefisien determinasi R kecil kuadrat untuk kasus dua variabel atau R besar kuadrat untuk regresi majemuk merupakan ukuran ringkas untuk menginformasikan kepada kita seberapa baik sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya. R kecil kuadrat secara grafis dikenal dengan diagram Venn atau Valentin, seperti yang ditunjukkan pada figur 3.8 pada halaman 94. Ya, yang selanjutnya ada gambar diagram Venn menurut pandangan Valentin mengenai R kuadrat bagi A R kuadrat sama dengan 0, F R kuadrat sama dengan 1. Ya, pada gambar diagram tersebut ada Y dan X. Lingkaran Y merepresentasikan variasi dari variabel dependen Y dan lingkaran X merepresentasikan variabel penjelas X. Dan ada dua lingkaran yang saling tumpang tindih daerah yang diarsir itu ya, menunjukkan keberadaan variasi dari Y yang dijelaskan oleh variasi dari X. Semakin besar keberadaan lingkaran yang saling tumpang tindih, maka semakin besar juga variasi dari Y yang dijelaskan oleh X. Koefisien determinasi R kuadrat secara singkat ukuran dari daerah yang tumpang tindih tersebut. Dapat dikatakan dari gambar diagram tersebut secara berurutan, semakin besar proporsi variasi Y yang dijelaskan oleh X, singkatnya R kuadrat semakin meningkat. Jika tidak ada daerah yang saling tumpang tindih, R kuadrat pasti bernilai 0. Namun, jika daerah yang saling tumpang tindih bersifat menyeluruh, R kuadrat bernilai 1. Nah, yang selanjutnya ada rumus. Rumus ini diperoleh dari persamaan menghitung R kuadrat. Variasi total dari nilai Y nyata untuk rata sampelnya, yang dapat juga dinamakan sebagai total jumlah kuadrat atau total sum of squares atau TSS. Nah, disitu ada rumus untuk persamaan dari dua komponen untuk menghitung R kuadrat.
TSS sama dengan ESS tambah RSS. Kemudian kita membagi lagi kedua sisi persamaan RSS dengan TSS yang di situ ada rumus yang menunjukkan bahwa variasi total dari Y yang diobservasi di sekitar nilai reratanya dapat dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian adalah milik garis regresi dan bagian lainnya adalah kekuatan keteracakan karena tidak semua observasi Y yang nyata berada pada garis tersebut. Rumusnya bisa dilihat ya di buku halaman 97. Besarnya R kuadrat yang didefinisikan tersebut dikenal sebagai koefisien determinasi atau sampel dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengukur goodness of fit dari sebuah garis regresi. Adapun sifat dari R kuadrat yang perlu diperhatikan, yang pertama besarannya tidak pernah negatif, yang kedua batasannya adalah 0 kurang dari R kuadrat kurang dari 1. Namun ada perhitungan R kuadrat dapat ditulis secara cepat dengan menggunakan rumus tersebut ya. R kuadrat sama dengan ESS per TSS sama dengan sigma Y2I per sigma Y21 dan seterusnya. Bisa dilihat di buku halaman 97. Yang selanjutnya ada berdasarkan definisinya R kuadrat, kita dapat menyatakan ESS dan RSS yang telah kita bahas sebagai berikut. Rumus yang sudah tertera seperti itu. Yang kedua, ada sebuah besaran yang berkaitan namun secara konseptual jauh berbeda dengan R kuadrat adalah koefisien korelasi, dan besarannya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumus ini dikenal sebagai koefisien korelasi sampel. Ya, selanjutnya ada pola korelasi. Bisa dilihat di halaman 99 yang sudah punya buku. Pola korelasinya itu yang gambar kiri. Itu ada beberapa contoh dari buku Henry Tail Introduction to Econometrics. Ya, di situ ada beberapa sifat dari R, yaitu sebagai berikut. Nilainya bisa saja positif maupun negatif, bergantung pada tanda dari pembilang dari persamaan yang mengukur kovarian sampel dari kedua variabel. Kisaran nilai berbeda antara -1 dan +1, artinya R lebih dari -1 dan R kurang dari +1. Secara alamiah R bersifat simetris, di mana koefisien korelasi berada antara X dan Y dalam kurung RXY, yang juga akan sama dengan nilai pada Y dan X dalam kurung RYX. Independen terhadap kondisi awal dan secara besaran, dalam arti jika kita mendefinisikan XY sama dengan A XY plus C dan YI sama dengan BYI plus D, di mana A lebih dari 0, B lebih dari 0, serta C dan D adalah sebuah konstanta. Kemudian R antara X dan Y akan sama nilainya pada variabel XY yang sebenarnya. Apabila X dan Y independen secara statistik, maka koefisien korelasi di antara kedua variabel tersebut bernilai 0. Namun demikian, jika R sama dengan 0 tidak berarti bahwa kedua variabel bersifat independen. Dengan kata lain, korelasi 0 tidak selalu berarti independensi. Hanya merupakan ukuran hubungan linear atau dependensi secara linear, tidak ada artinya dalam menjelaskan hubungan yang tidak linear. Walaupun merupakan ukuran hubungan linear di antara dua variabel, tidak selalu berimplikasi sebagai hubungan sebab dan akibat. Seperti yang dijelaskan dalam bab 1. Selanjutnya, perhatikan bahwa R kuadrat yang telah didefinisikan sebelumnya dapat juga dihitung sebagai koefisien kuadrat dari korelasi antara YI sebenarnya dan YI yang diestimasi. Jadi menggunakan persamaan sebelumnya kita dapat menuliskannya sebagai gambar yang ada di kanan bawah itu, di mana YI adalah Y sebenarnya atau Y nyata.
Y adalah Y yang diestimasi, dan Y segmen sama dengan Y segmen adalah rata dari Y. Sebagai pembuktian, lihatlah soal 3.15 itu 3.15 persamaan memberikan justifikasi penjelasan dari R kuadrat sebagai ukuran dari goodness of it, di mana pernyataan tersebut memberikan kita informasi mengenai seberapa dekat nilai Y yang diestimasi dengan nilai sebenarnya. Saya Dwi Asmoro akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu poin 3.7 tentang contoh-contoh ilustratif. Contoh 3.1 yaitu hubungan konsumsi pendapatan di Amerika Serikat. Nah, dari rumus yang sudah disajikan tersebut dapat dijelaskan bahwa agregasi atau aspek ekonomi yang luas, fungsi konsumsi Keynesian seperti yang ditunjukkan oleh persamaan ini, kecenderungan tambahan konsumsi atau FPC adalah sebesar 0,72, menjelaskan bahwa jika pendapatan sesungguhnya naik sebesar $1, rata-rata PCE meningkat sebesar 72 sen. Berdasarkan teori Keynesian, nilai MPC diekspektasikan berada di antara 0 dan 1. Nilai intercept pada hasil ini menandakan bahwa nilai PDB atau produk domestik bruto adalah 0, dan rata-rata tingkat PCE atau Personal Consumption Expenditures-nya adalah negatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh 3.3 permintaan terhadap telepon seluler dan komputer dalam hubungannya dengan pendapatan per kapita pribadi. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu permintaan untuk telepon seluler. Rumus yang sudah disebutkan tersebut menandakan bahwa koefisien kemiringan menunjukkan bahwa jika pendapatan per kapita meningkat misalnya $1.000, secara rata-rata jumlah pelanggan telepon seluler akan meningkat sebesar 2,2 per 100 orang. Nah, nilai intercept ini yang berjumlah atau sebesar 14,47 menunjukkan bahwa jika nilai pendapatan per kapita adalah 0, rata-rata jumlah pelanggan telepon seluler adalah sebesar 14 per 100 orang. Dengan demikian, interpretasi ini tidak memiliki banyak arti untuk sampel kita, di mana tidak ada negara yang memiliki pendapatan per kapita sebesar 0. Nilai R2 memiliki kecenderungan yang tinggi, akan tetapi perhatikan bahwa sampel kita mencakup berbagai negara dengan tingkat pendapatan yang bervariasi. Selanjutnya, ada permintaan untuk komputer atau personal komputer atau yang biasa kita sebut PC. Walaupun harga PC akan turun dari tahun ke tahun, PC tidak mudah untuk ditemukan. Faktor penentu yang penting bagi permintaan PC adalah pendapatan pribadi. Faktor penentu lainnya adalah harga, tetapi tidak ada perbandingan harga PC di antara negara-negara yang menjadi sampel kita. Hasil yang menunjukkan bahwa pendapatan per kapita pribadi memiliki hubungan positif terhadap permintaan PC. Setelah mempelajari hal ini, kita dapat menentukan bahwa pendapatan per kapita pribadi adalah faktor penentu yang penting terhadap permintaan PC. Nilai negatif intercept pada contoh masa kini tidak menunjukkan perbedaan yang praktis. Selain keragaman yang ada dalam sampel ini, nilai R2 yang diestimasi cukup tinggi. Interpretasi koefisien kemiringan adalah jika pendapatan per kapita meningkat. Misalnya $1.000, secara rata-rata permintaan PC akan meningkat sebanyak 2 unit per 100 orang. Walaupun penggunaan PC telah meluas, banyak negara-negara yang masih menggunakan PC yang tergolong sebagai mainframe komputer. Oleh karena itu, total penggunaan PC di negara-negara tersebut lebih tinggi daripada penjualannya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu percobaan Monte Carlo. Untuk memperkenalkan ide-ide dasarnya, pertimbangkanlah FRP dua variabel ini. Rumusnya yaitu gamma I sama dengan beta 1 plus beta 2 XI plus UI. Nah, dari rumus tersebut kita mendapatkan 8 langkah. Langkah yang pertama yaitu, misalkan nilai mulai nyata dari sebuah parameter adalah sebagai berikut. Beta 1 sama dengan 20 dan beta 2 sama dengan 0,6. Step yang kedua yaitu pilihlah jumlah sampelnya, misal N sama dengan 25. Kemudian tetapkan nilai X untuk setiap observasi. Jadi secara keseluruhan kalian akan memiliki nilai sebanyak 25X. Yang keempat, misalkan kalian melihat tabel angka acak.
pilihlah 25 nilai ditemani dengan rumus yaitu UI. Kemudian step yang kelima yaitu di sini kalian sudah mengetahui delta 1, beta 2, XI, dan UI. Nah, dengan menggunakan persamaan rumus di samping itu, kalian akan mendapatkan nilai gamma I sebanyak 25 buah. Step yang keenam, dengan menggunakan ke-25 nilai gamma I yang terbentuk, maka regresikan ke-25 nilai X yang didapatkan dari cara atau tahap ketiga di atas, sehingga didapatkan beta 1, beta 2, X, dan estimator OLS. Langkah ketujuh yaitu langkah selanjutnya ini kalian dapat mengulanginya sebanyak 99 kali setiap menggunakan nilai beta 1, beta 2, dan X. Tentu saja nilai UI akan bervariasi dari satu percobaan ke percobaan yang lainnya. Secara keseluruhan, maka kalian akan mendapatkan 100 kali percobaan dan 100 nilai untuk setiap beta 1 dan beta 2. Langkah terakhir yaitu ambil nilai rata-rata dari ke-100 estimasi ini, dan ini disebut sebagai beta 1 dan beta 2. Kita masuk ke penjelasan singkat dan kesimpulan. Yang pertama, kerangka kerja dasar dari analisis regresi adalah Classical Linear Regression Model atau kita biasa sebut CLRM, yang didasarkan atas beberapa set asumsi. Yang kedua, berdasarkan asumsi ini, estimator kuadrat terkecil ini memiliki sifat-sifat yang dirangkum dalam teori Gauss-Markov, yang menyatakan bahwa kelas estimator yang linear dan tidak bias memiliki variance minimum atau secara singkat dikenal sebagai BLEU. Ketiga, keakuratan dari estimator OLS diukur oleh standar error-nya. Yang terakhir yaitu CLRM merupakan pengembangan secara teori atau sebuah abstraksi karena didasarkan pada sebuah set asumsi. Abstraksi ini seringkali dibutuhkan pada tahap awal dalam mempelajari ilmu. Seseorang dapat mengetahui apa yang terjadi jika satu atau lebih asumsi tidak dipenuhi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan bahas melalui Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.